Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Atuh semu alun kembang Tanjung rasa egar kembang mawar malati anu jadi jajati ngati samuja anu janten karideh bulan dina tungtung keresekna dan daunan anu nyemplok kejo anjeun lahir anjeunna endah panen kembang anu endah ngagalinding sapanjang penting sambuang sapanjang bulan degakeun kalimat thayyibah la ilaha illallah ti masyrik duwi ka magrib duwi ka urang sadaya tina wengi ayeuna sing didantenkeun ku Allah dicatetkeun mangrupi kiri kasihan disimpan tina amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai para pejuang Allah, para pejuang NKRI yang masih cinta Pancasila, yang masih cinta kebinekaan, jangan pernah ragu Mas Bro, jangan pernah bimbang, jangan pernah galau, jangan pernah bingung. Kata Allah Subhanahu wa taala ibu, kata Allah Subhanahu wa taala bapak, kata Allah Subhanahu wa taala adik-adik, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Siapa-siapa orang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, jihad di jalan Allah, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, berani berjuang benar demi kebenaran, berani berjuang adil demi keadilan. Ketika dia mati, maka sesungguhnya mereka tidak mati, ibu, mereka tidak mati. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak mati, bapak. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Manusia biasa disiksa di alam kubur. Manusia biasa disiksa di alam kubur. Para pejuang Allah yang berani menegakkan kebenaran, berani menegakkan keadilan, ruhnya melesat ke atas langit, disimpan di sebuah tempat. Lalu Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang yang jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ayo Gusti cabut untuk. Jadi Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, mari bergabung dengan Gus A melakukan revolusi otak dan revolusi akhlak sebagai sebuah jihad fisabilillah. Sudah gak zaman jihad dengan pedang, sudah gak zaman jihad dengan rudal. Sekarang waktunya jihad intelektual. Ya bro, kita hancurkan manusia-manusia busuk yang ada di Partai Kadrun Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Front Pembela Islam, orang-orang HTI, para anjing-anjingnya Cendana, Cikeas, Bakri, Kala. Kita semua sudah tahu mereka itu penguras penjilat uang rakyat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ala la'natullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, sekarang saya akan membahas sebuah judul. Tahu enggak Bu judulnya apa? Tahu enggak Pak judulnya apa? Teteh akan adik-adikku sekalian, para siswa, para siswi, mahasiswa, mahasiswi, tahu enggak judulnya opo? Judulnya itu merupakan pesan buat Pak Kiai Said Akil Siraj. Yaitu judulnya, Pak Kiai, kalau memang DPR sudah gak berguna, ya tinggal dibubarkan saja. Lalu ganti sila keempat menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh demo. Kasihan Mas Bro, sudah 2 kali deh dengan hari ini. DPR sudah menetapkan undang-undang, besoknya banyak yang demo, lalu muncul lagi Pak Kiai yang ngomong, ujung-ujungnya dibatalin. Tahu enggak? Ketika undang-undang dibatalin, maka harga diri DPR itu sudah jatuh. Salut saya kepada orang-orang DPR. Tetap innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Harga diri DPR sudah jatuh, bro. Terjatuh, terpuruk. Karena menghargai Pak Kiai Said Akil Siraj. Kenapa? Ya pada kasus undang-undang RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Padahal di dalam DPR itu Pak Kiai, ada profesor, ada doktor, ada master, ada sarjana, berisi para pakar hukum, berisi para pakar-pakar di bidang-bidang yang lainnya, mendadak roboh, rontok, jatuh karena menghargai Pak Kiai. Kali ini saya nggak akan diam. Kali ini saya nggak akan diam. Karena kalau 2 kali DPR meralat keputusan, ya sudah, lebih baik Pak Kiai bubarkan DPR sekarang juga. Bubarkan DPR sekarang juga. Karena DPR sudah tidak punya fungsi, DPR sudah tidak punya, setiap keputusannya selalu didemo, setiap keputusannya selalu diralat, bubarkan. Ganti sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ganti dengan kerakyatan yang dipimpin oleh demo. Bagaimana mungkin, Mas Bro, sebuah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat bisa dianulir oleh demo? Yang ternyata demo tersebut ditunggangi oleh manusia-manusia brengsek, yang hatinya brengsek, yang pemikirannya brengsek, yang lisannya brengsek, yang perbuatannya brengsek. Kalau suara di gedung DPR, bayar orang untuk demo, untuk bikin kerusuhan, untuk bikin kekacauan, seolah-olah rakyat yang turun adalah mereka semua adalah orang-orang bayaran. Jikalau ada kata umpama ibarat seperti contohnya setiap kebijakan DPR digagalkan oleh demo, bubarkan DPR, ganti Pancasila sila keempat dengan kerakyatan yang dipimpin oleh demo. Benar apa betul, Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang masih cinta Pancasila, kita tidak akan biarkan selalu dan selalu setiap keputusan DPR dibatalkan oleh demo. Oh, no. Kita tidak boleh diam, Mas. Kita harus bergerak, kita harus melawan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Ketika ada keputusan DPR yang tidak sesuai dengan hati nurani rakyat, rakyat tidak boleh demo, rakyat tidak boleh mengadakan sidang jalanan. Rakyat harus hikmah dan kebijaksanaan, menerima dulu secara bijaksana, terapkan dulu itu undang-undang. Kalau nanti dalam penerapannya tidak sesuai dengan keinginan rakyat, menginjak-injak hati nurani rakyat, menginjak-injak kepentingan rakyat, baru demo. Ini cara yang benar. Belum apa-apa baru juga diketuk, udah demo berjilid-jilid. Pas dicek, iyalah demo bayar. Coba lihat, bro, partai yang menyetujui undang-undang Omnibus Law, PDIP, partai besar bukan? Partai besar, bro. Gerindra, partai besar bukan? Partai besar, bro. PAN, partai besar bukan? Partai besar, bro. Golkar, partai besar bukan? Partai besar, bro. P3, partai besar bukan? Partai besar, bro. PKB, partai besar bukan? Partai besar, bro. 5 partai mendukung undang-undang HIP. 5 partai terbesar dengan masa yang besar mendukung undang-undang HIP. Undang-undang Omnibus Law. Berarti kalau seandainya ada kata umpama ibarat seperti contohnya, undang-undang Omnibus Law ini diralat karena mengikuti keinginan para pendemo, mau dikemanakan wajah kelima partai tersebut? Mau dikemanakan wajah Dewan Perwakilan Rakyat tersebut? Kalau segala sesuatu diselesaikan dengan demo, kata saya Pak Kiai yang saya hormati, bubarkan DPR, ganti sila Pancasila yang keempat dengan kerakyatan yang dipimpin oleh demo.
Dua partai bajingan, dua partai brengsek yang kalah suara di DPR, jadi otak, jadi dalang hoax di media sosial sehingga banyak orang yang terkena hoax, akhirnya turun ke jalan. Padahal jangankan berkumpul, jangankan berdemo, berkumpul aja kita tidak boleh. Dalam satu mobil cuma ada 5 orang saja tidak boleh. Kita ini sedang dalam darurat kesehatan karena COVID. Tetapi partai-partai brengsek ini, PKS dan Demokrat ini, melanggar, melawan, menentang pemerintah, melanggar protokol kesehatan. Dia nggak peduli, bro. Dia nggak peduli masalah kesehatan. Yang dia peduli bagaimana dia meraih simpati rakyat demi pilkada, demi pilpres yang akan datang. Brengsek partai ini, brengsek. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa, setara air dimanapun kalian berada. Utama Pak Kiai, saya saat ini tidak akan mendukung Pak Kiai, saya menentang Pak Kiai. Kenapa? Ya karena saya tidak ingin setiap keputusan undang-undang, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah diputuskan dan menjadi undang-undang diralat cuma oleh demo dan saran dari Pak Kiai. Pak Kiai ini seharusnya kalau mau ngasih masukan seperti itu, apalagi Pak Kiai ini adalah orang yang penting, pendukung pemerintah, tinggal datang ke DPR, ke pemerintah, mengajukan beberapa ketidaksetujuan, mudah. Kalau saya jadi Pak Kiai, saya akan datang, akan sering-sering datang ke istana, akan sering-sering datang ke Senayan, agar setiap kebijakan yang dilakukan oleh, yang dikeluarkan oleh istana, agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Senayan bisa sesuai dengan hati nurani umat dan hati nurani rakyat. Kalau Pak Kiai ngomong sekarang, menurut saya nggak tepat. Pak Kiai punya pintu, punya kunci, punya jalan terbaik untuk masuk ke istana dan untuk masuk ke Senayan. Beda dengan saya. Saya cuma punya satu kunci. Di media sosial ini saya bisa ngomong. Saya nggak punya akses masuk ke istana. Saya tidak punya akses masuk ke Senayan karena saya bukan siapa-siapa. Saya cuma rakyat biasa yang memang punya tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak, mengindonesiakan manusia Indonesia, mempancasilakan manusia Pancasila, dan mengislamkan orang Islam, menjaga NKRI harga mati, menjaga kebinekaan agar tetap terjaga sampai nanti anak cucu kita nanti, generasi ke depan. Jadi kepada DPR, kalian nggak usah ragu, bro. Masukan diterima, setiap kritikan diterima. Tetapi kalau keputusan yang sudah kalian ketok palu, nggak usah ditolak. Yang tidak setuju silakan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan banding, peninjauan kembali, judicial review. Dan kepada aparat keamanan, tolong Mas Bro, TNI Polri, cari biang-biang kerok yang menyebar di WA, di grup-grup WA ini sangat berbahaya. Daripada grup Facebook, Instagram, grup WA ini adalah grup yang paling berbahaya. Kejar otak-otak penyebar hoax. Juga tutup pintu masuk ke Jakarta. Tutup pintu saja. Kalau misalkan mereka mau demo, bikinlah persyaratan. Harus ada rapid test, tes swab, KTP, surat jalan, STNK, BKP, alamat yang lengkap. Kalau tidak ada persyaratan seperti itu, suruh pulang aja. Silakan demo, tetapi taati protokol kesehatan. Kalau tidak mau taat, tenang saja, suruh balik ke daerah masing-masing. Polisi nggak usah tahu. Jihad seorang polisi adalah menjaga keamanan. Jihad seorang tentara adalah menjaga negara ini dari orang-orang brengsek yang memang akan terus-menerus bikin kekacauan di negara ini. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.